bab sucinya. Pak Sakri, Pak Suwanti dan lain-lain. Tak kasih ya. Tapi kalau ibu-ibu mungkin belum semua nama saya, tapi sebagian kecil mungkin sudah kenal. Nama saya Mukidi Muskal. Saya lahir 64 tahun sebulan yang lalu. Artinya pada tahun 1946 saya lahir. Status saya sudah beristri satu, anak kandung 5 orang putri, 1 orang laki-laki anak angkat. Tapi anak saya nomor 2 sudah dipanggil oleh Allah pada tahun 2005. Cucu saya 6 orang. Nah, tinggal saya itu di Jalan Pancing 3, Gang Mawar nomor 10F, Medan. Jadi apa? Kalau tanpa kebersamaan ini tidak ada apa-apanya. Nah, maka disyukuri. Maka nikmat kebersamaan itu nikmat yang besar. Nikmat kebersamaan itu nikmat yang besar. Nah, sampai Allah jelaskan di dalam ayatnya bilang masyarakat rajim wa allafa baina qulubihim la anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim. Coba dibaca dalam surat Al-Anfal ayat 63. Surah Al-Anfal ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi nikmat kebersamaan, nikmat persatuan hati itu adalah Allah yang memberi. Maka dari mana-mana bisa berkumpul, gitu. Bisa jadi satu, belajar Islam, ya. Kemudian dengan belajar, kemudian diamalkan dengan baik, wujud bisa mengamalkan itu, ya. Yang seperti yang dilihat, bisa bangun betul. Seperti siapa yang menggerakkan? Itu adalah Allah. Semua yang menggerakkan Allah. Maka Allah tantang juga kalau kamu membelanjakan kekayaan yang di bumi seluruhnya, gitu. Kamu punya harta di bumi seluruhnya, kamu belanjakan habis untuk mempersatukan hati, tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan mempersatukan hati umat manusia yang ya berbeda-beda, ya tempat, ya daerah, ya. Paling dekat saja, satu keluarga saja, untuk mempersatukan saja itu sulit. Ini ayat Allah. Gitu. Kadang-kadang ngajak ngaji keluarga aja payah, sulit. Sementara orang lain yang itu bukan sanak saudara, bukan apa gitu, tapi bisa ngaji, bisa hidup rukun seperti ini. Tapi kalau bukan Allah yang menggerakkan, tidak bisa. Itu ayat Allah. Pada diri kita, pada keluarga kita saja itu terdapat ayat Allah yang bisa ambil pelajaran. Sampai terbentuk kebersamaan yang begitu besar, sampai dia bisa mendirikan bangunan. Maka Ustaz kemarin menyampaikan bahwa ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini adalah ayat Allah. Tanpa kebersamaan kita tidak akan mungkin terwujud seperti ini. Kita cukup gembira, di samping itu juga cukup berat merangkak untuk mempertahankan ini. Supaya tetap ada ini, kita pertahankan. Tapi kalau tidak kita jaga, itu nanti dicabut oleh Allah, kita nggak jadi apa-apa gitu. Maka disyukuri. Kita juga termasuk Batam.
belum diresmikan tapi sudah ada ancang-ancang gitu, bahkan sudah terrealisasi karena itu sudah bangun majelis gitu. Kalau kita dulu jaraknya ya lama gitu, dulu nyewa, dulu udah diresmikan pun nyewa sih, udah diresmikan pun masih nyewa aja, nyewa akhirnya sempit gitu, kalau hujanan gitu, ngaji pelong-pelongan akhirnya udah sumuk gitu. Maka akhirnya punya niat gitu loh, iya carane gitu bisa membangun majelis gitu. Nah, akhirnya disinilah Allah tunjukkan, akhirnya didirikan bangunan di sini, ngaji dengan nyaman. Ngaji nyaman enak terang, dan hutan ini gak nyaman, gitu. Nah hutan ini soal nyamannya, orang pakai berulang ini ya. Nanti berpikir lagi, tapi itu adalah melalui proses kan. Enggak apa-apa, bertahap. Maka termasuk Batam dan nanti juga terwujud realisasi. Maka yang penting dijaga keikhlasan, dirapatkan barisannya di sana, kekompakan itu perlu dijaga. Insyaallah Allah akan bantu seperti itu. Dan kita tidak boleh bergantung kepada manusia, tapi kita harus bergantung kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Maka sebagaimana juga ya, sahabat-sahabat ya, sahabat Nabi dimana bentuk perjuangannya terhadap Islam, sumbangsihnya terhadap Islam itu mudah-mudahan itu kita warisi gitu. Apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat itu kita warisi juga. Insya Allah dengan begitu kita akan mudah ya, mengembangkan dakwahnya akan mudah. Dimana kalau apa yang dibawa oleh sahabat Abu Bakar di sana, kemudian tawarkan lagi kepada sahabat Umar. Sahabat Umar, saya serahkan separuh ya Rasulullah. Kalau Ustaz sering menggambarkan itu ibaratnya sekarang mengaji bawa mobil, kebetulan di pengajian dan penggalangan dana untuk sabilillah dan mobil saya tinggal. Dan saya itu enteng mobil ada. Masih mananya di rumah banyak. Ya. Ada yang sudah kereta saya jelek itu sampai jelek ciberan itu nah. Ya. Nah, berarti sing apik itu oke nilainya tapi sing elek ciberan itu enggak apa-apa gitu. Karena itu yang ada gitu. Yang dinilai karena kesungguhan yang ada di dalam hati. Kesungguhannya. Jadi yang di dada ini yang dinilai oleh Allah, bukan yang zahir kan. Maka dari Abu Bakar diterima semua. Kemudian dari Umar separuh diterima Rasulullah. Begitu juga dalam rangka untuk memantapkan hati Rasulullah tidak ragu. Maka Rasul pun tanya, kalau kamu serahkan semua apa yang kamu tinggalkan keluarkan dengan mantap, saya masih punya Allah, saya masih punya Rasul. Maka dengan begitu Nabi pun menerima dengan lega, ya, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Kalau jawabannya itu tidak seperti itu, mungkin Nabi pun ragu. Nabi pun ragu mungkin. Dan jangan nanti di belakang terbentur masalah, terbentur sesuatu nanti diungkit. Itu diungkit. Tapi kalau sudah jaminannya Allah, Rasul, Nabi yakin, maka diterima semuanya. Kalau kadang-kadang nanti di belakang hari ketika terbentur masalah gitu, atau kesulitan misalnya, nanti sabilillah dijadikan kami gara-gara saya serahkan semua, saya jadi susah, saya jadi sulit. Gara-gara saya infak banyak, gara-gara saya sedekah banyak, akhirnya saya sulit. Nah, akhirnya kan sabilillah jadi kami infak. Nah itu yang nggak diinginkan oleh Nabi. Maka Nabi pun ketika ditanya seperti itu mantap, maka diterima. Nah, maka termasuk jawaban meninggalkan keluarga, saya masih punya separuh lagi ya Rasulullah. Kan beda jawabannya. Itu sahabat-sahabat Nabi dalam rangka untuk membela agama Allah ini sebagai Ansarullah-nya pada saat itu seperti itu. Kalau zaman sekarang ini diterapkan juga Quran Sunnah, insya Allah akan muncul juga para Ansarullah pada zaman sekarang. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga seperti itu, punya jaminan gitu.
dalam melangkah, dalam berdakwah itu sudah punya pegangan. Kenapa? Ada penjamin-penjaminnya. Jadi kalau kita melangkah dalam berdakwah tidak punya penjamin-penjamin yang handal, yang siap betul, ya, itu ya mengkhawatirkan, gitu. Mengkhawatirkan. Maka gimana Nabi Isa itu minta penjamin dari umatnya, itu coba dibaca dalam surat As-Safi. Ya, terakhir